Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Apoteker Mira Febriana MSc, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Fikri Alparabi sebagai moderator kelompok 5 yang beranggotakan Caroline Meliza, Delvi Adelia, Didala Divanisa, saya sendiri, Laura Chania, Makmur Sada Saifullah, Melani Putri, Ramadina Mahera, dan Sabrina Rahel. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang obat-obat kemoterapeutik. Baiklah, di sini saya Sabrina Rahel akan menjelaskan pokok pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama ada obat antiparasit, obat antihelmintik, obat anti malaria, obat neoplastik, obat anti TBC, dan obat anti lepra. Kemoterapi adalah proses pengobatan yang menggunakan obat sitotastik dengan cara penggunaannya melalui intravena yang berfungsi sebagai membunuh sel abnormal. Selain membunuh sel abnormal, kemoterapi juga mematikan sel normal yang utama, adalah sel yang dapat membelah dengan waktu yang cepat seperti sel rambut. Membran mukosa, sumsum tulang belakang, dan organ-organ reproduksi. Kemoterapi memiliki efek yang tidak menyenangkan, seperti berkurangnya nafsu makan, mual, muntah, diare, sehingga menyebabkan menurunnya performa pasien akibat dari kurang energi protein. Kemoterapi juga menyerang psikologis pasien seperti gelisah, cemas, sedih, hingga mengalami fase berduka. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada obat antiparasit. Antiparasit ini berasal dari kata anti dan parasit. Antiparasit adalah obat-obat yang digunakan untuk penyakit yang disebabkan oleh parasit. Antiparasit ini digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama ada antihelmintik. Antihelmintik merupakan obat yang digunakan untuk pengobatan berbagai jenis penyakit parasit yang disebabkan oleh cacing parasit. Parasit cacing ini dibagi pula menjadi 2 famili, yaitu ada Nematomintes, contohnya nematoda atau biasa kita kenal dengan cacing gelang, di mana obat yang digunakan yaitu ada mebendazole, diabedazole, dan famili yang kedua ada Platyhelminthes, contohnya Cestode atau cacing pita, di mana obat yang digunakan yaitu praziquantel dan niclosamide. Yang kedua ada anti-amoeba. Obat anti-amoeba atau amobisida merupakan senyawa yang digunakan untuk pengobatan amoebiasis, suatu infeksi pada tuan rumah atau host yang disebabkan oleh amoeba parasitik. Habitat amoeba ini biasanya pada usus besar, seperti Entamoeba histolytica, E. coli, E. harrimanii, Endolimas nana, dan Iodamoeba buccilli, atau pada mulut seperti E. gingivilis amoebiasis, biasanya dihubungkan dengan amoeba dysentery, yang merupakan suatu infeksi yang disebabkan oleh E. histolytica, yang merupakan suatu penyakit parasit yang endemik dan banyak menimbulkan kematian di banyak negara, terutama di daerah tropis yang sanitasinya relatif rendah. Selanjutnya yang ketiga ada antimalaria. Obat antimalaria adalah senyawa yang digunakan untuk pencegahan dan pengobatan malaria, satu penyakit yang disebabkan oleh protozoa yaitu Plasmodium sp yang masuk ke dalam tubuh tuan rumah atau host melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Ada 4 spesies malaria pada manusia, yaitu yang pertama ada P. falciparum atau malaria tertiana yang berbahaya, ada V. vivax atau malaria tertiana yang kurang berbahaya, ada P. malaria atau malaria yang kurang berbahaya, dan P. oval atau malaria tertiana yang kurang berbahaya. Tertiana dan quartana menunjukkan siklus reproduksi dari parasit, yang ditandai oleh waktu selang antara puncak tertinggi demam pasien. Untuk tertiana ini, waktu selang demam tertingginya itu 48 jam, sedangkan quartana ini 72 jam. Selanjutnya yang keempat ada antijamur. Obat antijamur adalah senyawa yang digunakan untuk pengobatan penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur. Baiklah, selanjutnya itu ada obat-obat pengobatan nematoda. Yang pertama itu contohnya ada mebendazole. Khasiat dan mekanisme dari mebendazole ini, dia efektif terhadap cacing Toxocoraca canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, dan lain-lain, yang berefek menghambat pemasukan glukosa ke dalam cacing secara irreversibel sehingga terjadi pengosongan glikogen dalam cacing. Kontraindikasinya, memiliki batas keamanan yang lebar, pemberian dosis tunggal sebesar 10 mg per kilogram berat badan. Efek sampingnya, diare dan sakit perut ringan bersifat sementara. Yang kedua itu ada tiabendazole. Khasiat obat dan mekanisme kerjanya yaitu
mengganggu agregasi mikrotubular, obat dihidroksilasi dalam hati dan dikeluarkan dalam urin. Obat mudah diabsorpsi pada pemberian per oral, efek sampingnya pusing, nafsu makan berkurang, mual, dan muntah. Selanjutnya itu ada obat-obat pengobatan Playtelmintes. Yang pertama itu contohnya ada praziquantel, mekanisme kerjanya, permeabilitas membran sel terhadap kalsium meningkat yang menyebabkan parasit mengalami kontraktur dan paralisis. Praziquantel ini mudah diabsorpsi pada pemberian oral dan tersebar sampai ke cairan cerebrospinal. Kadar yang tinggi dapat dijumpai dalam empedu, obat dimetabolisme secara oksidatif dengan sempurna, menyebabkan waktu paruh menjadi pendek. Metabolit tidak aktif dan dikeluarkan melalui urin dan empedu. Kontraindikasi dari obat ini adalah tidak boleh diberikan kepada wanita hamil atau menyusui. Praziquantel ini tidak boleh diberikan untuk mengobati sisterkosis mata karena penghancuran organisme dalam mata dapat merusak mata. Efek sampingnya yaitu mengantuk, pusing, lesu, tidak mau makan, dan gangguan pencernaan. Yang kedua itu ada niclosamide. Khasiat obat dan mekanisme kerja dari niclosamide ini membersihkan usus dari segmen-segmen cacing yang mati agar tidak terjadi digesti dan pelepasan telur yang dapat menjadi sisterkosisi. Mekanisme dari nitrogliserin ini yaitu menghambat fosforilasi anaerob mitokondria parasit terhadap ADP yang menghasilkan energi untuk pembentukan ATP. Obat membunuh Soclex dan segmen cesoda tetapi tidak telur-telurnya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang obat-obat pengobatan anti-amoeba. Anti-amoeba yang pertama, turunan 4-aminoquinolin, contohnya kloroquin dan garam-garamnya. Kloroquin digunakan untuk amoebiasis sistemik terutama abses hati. Antibiotika contohnya erythromycin, tetracycline. Antibiotika bekerja sebagai amoebisid secara tidak langsung pada dinding dan lumen usus, yaitu dengan memodifikasi flora usus yang diperlukan untuk kehidupan amoeba. Turunan 8-hidroksiquinolin contohnya yaitu kiniofon, kiloquinol yang bekerja pada amoeba yang terdapat pada usus melalui dua mekanisme, yakni oksidasi oleh atom iodid dan pembentukan kelat dengan ion ferro oleh gugus 8-quinolinol. 4. Turunan nitromidazol dibagi menjadi dua, yaitu turunan 2-nitromidazol contohnya benzonidazol dan misonidazol, dan turunan 5-nitromidazol contohnya metronidazol dan ornidazol. Turunan 5-nitromidazol lebih aktif terhadap amoebiasis. Mekanismenya dengan mereduksi aktivitas amoebiasis terhadap gugus elektron donor protein amoeba. Yang selanjutnya adalah obat-obat pengobatan malaria. Yang pertama ada pirimetamin. Pirimetamin farmakokinetiknya adalah penyerapan pirimetamin di saluran cerna berlangsung lambat tetapi lengkap. Obat ini ditimbun terutama dalam hati, hepar, ginjal, paru, dan limpa. Kemudian diekskresikan lambat dengan waktu paruh kira-kira 4 hari. Metabolitnya diekskresikan melalui urin. Pirimetamin diekskresikan cukup banyak lewat ASI, sehingga dapat dicapai kadar supresi dalam darah bayi yang sepenuhnya mendapat ASI. Efek samping dan kontraindikasinya. Dengan dosis besar dapat menimbulkan anemia makrositik yang serupa dengan defisiensi asam folat. Untuk mencegah anemia, trombositopenia dan leukopenia, maka leukovorin dapat diberikan bersamaan dengan pirimetamin. Pirimetamin tak dianjurkan pada wanita hamil. Sediaan pirimetamin yang beredar ada dosis 25 mg. Sediaan kombinasi dengan sulfadoxin yaitu 500 mg dengan nama dagang Vansidar. Yang kedua, kloroquin. Mekanisme kerjanya adalah kloroquin berikatan pada DNA dan RNA sehingga menghambat polimerase DNA dan RNA, mempengaruhi metabolisme dan kerusakan hemoglobin A oleh parasit, menghambat efek prostaglandin. Kloroquin mempengaruhi keasaman cairan sel parasit dan menaikkan pH internal sehingga menghambat pertumbuhan parasit. Berpengaruh terhadap agregasi peripotoporfirin 9 pada reseptor kloroquin. Kloroquin biasanya dapat ditoleransi dengan baik, walaupun dalam jangka panjang gatal-gatal, mual, muntah, sakit kepala, nyeri abdomen, penglihatan kabur merupakan efek panjang.
Pemberian obat setelah makan mungkin dapat mengurangi efek tersebut. Bentuk yang beredar di pasaran adalah 100 mg, 150 mg, dan untuk bentuk sirup itu 50 mg dan 25 mg. Selanjutnya yaitu obat-obat pengobatan anti jamur. Yang pertama, turunan asam. Pada umumnya digunakan sebagai anti jamur setempat pada kulit. Mekanisme kerja anti jamur turunan ini disebabkan oleh efek keratolitiknya. Contohnya adalah asam salisilat, salisilamid, asam benzoat, asam propionat, natrium kapirilat, dan asam undesilenat. Yang kedua, turunan tionokarbamat, yaitu mempunyai aktivitas secara setempat untuk pengobatan dermatomikosis. Contohnya adalah toksilat atau nama dagangnya tolmicin dan tolnafat. Yang ketiga adalah turunan pirimidin, terutama digunakan untuk pengobatan kromomikosis, kandidiasis, dan cryptococcus. Contohnya adalah 5-fluorositosin atau nama dagangnya flucitosin dan hexetidin. Yang keempat adalah turunan antibiotika, contohnya griseofulvin pada pemberian secara oral dan hanya bekerja pada jamur yang tumbuh aktif, dan antibiotika turunan polien seperti nystatin digunakan untuk pengobatan infeksi Candida sp pada kulit, membran mukosa, dan saluran cerna vagina. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu obat anti tuberkulosis. Tuberkulosis atau TB paru merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini sejenis kuman berbentuk batang dengan ukuran panjang 1 hingga 4 mikrometer dan tebal 0,3 hingga 0,6 mikrometer. Sebagian besar dinding kuman terdiri dari asam lemak atau lipid, kemudian peptidoglikan dan arabinoman. Obat-obat yang banyak digunakan dalam pengobatan TB yaitu isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, streptomycin, dan ethambutol. Untuk obat pertama yaitu isoniazid. Isoniazid atau biasa sering disebut INH, obat ini adalah prodrug yang diaktifkan oleh katalase peroksida Mycobacterium bersifat tuberkulostatik. Mekanisme kerja INH menghambat biosintesis asam mikolat. INH juga mencegah perpanjangan rantai asam lemak yang sangat panjang yang merupakan bentuk awal molekul asam mikolat. Yang kedua yaitu rifampicin. Rifampicin berasal dari jamur Streptomyces. Mekanisme kerja dari rifampicin yaitu menghalangi transkripsi dengan berinteraksi dengan subunit B bakteri, menghambat sintesis mRNA dengan menekan langkah inisiasi. Obat ini bersifat bakterisidal. Efek samping yang sering terjadi seperti mual, muntah, dan ruam, namun dapat ditoleransi. Rifampicin dapat menginduksi sejumlah enzim sitokrom P450. Rifampicin dapat memendekkan waktu paru obat lain yang diberikan secara bersamaan. Yang ketiga yaitu pyrazinamide. Pyrazinamide adalah agen tuberkulosis sintetik yang bersifat bakterisidal dan digunakan dalam kombinasi dengan isoniazid, rifampicin, dan ethambutol. Pyrazinamide dan aktif melawan basis tuberkel dalam lingkungan asam lisosom dan juga dalam makrofag. Yang keempat yaitu streptomycin. Obat ini bersifat bakteriostatik dan bakterisid terhadap bakteri tuberkulosis. Farmakokinetiknya hampir semua streptomycin berada dalam plasma dan hanya sedikit yang berada dalam eritrosit. Efek samping streptomycin adalah ototoksik, nefrotoksik, dan anemia aplastik. Dan yang kelima yaitu ethambutol. Ethambutol bersifat bakteriostatik. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat sintesis metabolit sel sehingga metabolisme sel terhambat dan sel mati. Obat ini dapat diberikan kombinasi bersama pyrazinamide, rifampicin, dan isoniazid. Efek sampingnya turun kemampuan penglihatan, hilangnya kemampuan membedakan warna, dan halusinasi. Penghentian obat memulihkan gejala optik. Baiklah, selanjutnya adalah efek samping dari obat antituberkulosis atau OAT. Untuk yang pertama contohnya adalah isoniazid, di mana efek samping yang paling umum dan terbilang ringan dari jenis obat isoniazid adalah mual, muntah, dan nyeri. Kemudian efek sampingnya itu adalah munculnya jerawat. Perubahan perilaku mungkin akan terasa pusing atau sakit kepala, susah tidur, serta agitasi. Kemudian ada demam bisa terjadi pada pasien yang telah mengkonsumsi obat TBC isoniazid. Kemudian ada rifampicin yaitu seperti mual, anoreksia, penyakit perut, kemudian air mata, berkeringat, air seni, kemudian ada pruritus, kemudian ada eritema, serta efek samping lainnya seperti kelelahan, pusing, sakit kepala, dispepsia, dan ataksia.
Kemudian untuk golongan selanjutnya itu adalah pirazinamid, di mana untuk efek sampingnya itu adalah mual, muntah, anoreksia, altragia, eksantema, pruritus, dan dermatitis. Kemudian untuk yang selanjutnya itu contohnya adalah etambutol, di mana sebenarnya pemberian etambutol ini tidak memberikan efek samping. Kemudian apabila pemberian obat etambutol melebihi dosis dari 15 mg per kilogram berat badan, maka akan memunculkan beberapa efek samping seperti gout, kemudian ada neuritis retrobular, kemudian hipersensitivitas seperti gatal, ruam kulit, dan demam. Kemudian ada miokardiasis, perikarditis, kemudian ada gangguan lainnya seperti sakit kepala, pusing, dan juga kebingungan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obat anti lepra. Nah, obat ini merupakan obat yang satu-satunya dapat menyembuhkan penyakit seperti kusta. Contoh obatnya itu bisa seperti Dapsone diamidophenylsulon, di mana obat ini mampu menghentikan pertumbuhan basi lepra, walaupun lama dapat dimusnahkan oleh sistem tangkis tubuh sendiri. Nah, pasien dapat diobati secara ambulan, artinya tidak usah dirawat di rumah sakit secara murah dan efektif di rumah sendiri. Nah, contohnya itu untuk lepra tuberkuloid, dia tuh bisa Dapsone 100 mg 1 kali sehari dan rifampicin 600 mg 1 kali sebulan selama 6 bulan. Nah, untuk lepra leptomatosus bisa menggunakan obat Dapsone 100 mg 1 kali sehari, rifampicin 600 mg 1 kali sebulan, dan clofazimin 500 mg 1 kali sehari, ditambah 300 mg 1 kali selama minimal 2 tahun dan maksimal 3 tahun. Nah, mekanisme kerja dari obat ini, dia itu dapat menjadi obat antimikroba, namun juga ternyata memiliki efek antiinflamasi, dan mekanisme kerjanya itu akan dijelaskan oleh teman rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya Dapsone merupakan inhibitor kompetitif enzim dihidropterat sintase. Enzim ini berperan dalam konversi pteridin dan para aminobenzoik acid PPA-BA menjadi dihidropterik acid. Dapsone menghambat aktivitas enzim mieliperoksidase dan lisosomal dari neutrofil. Diduga mampu mengganggu migrasi neutrofil. Dapsone juga diduga dapat berperan sebagai free radical scavenger. Efek sampingnya sakit kepala, mual, muntah, susah tidur, takikardia pada dosis tinggi, dan dapat terjadi kelainan darah. Selanjutnya ada clofazimin. Obat ini memiliki khasiat leprostatik yang sama kuatnya sama dengan Dapsone. Setelah pengobatan beberapa bulan, sebagian besar basil di dalam mukosa dan kulit dimusnahkan, kecuali di tempat-tempat yang sulit, misalnya saraf dan otot-otot polos. Selanjutnya ada rifampicin. Rifampicin ini antibiotika oral yang mempunyai aktivitas bakterisida terhadap Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium leprae. Mekanisme kerja rifampicin adalah jalan menghambat kerja enzim DNA dependen RNA polimerase yang mengakibatkan sintesa RNA mikroorganisme dihambat. Untuk rifampicin sebaiknya dikombinasikan dengan antituberkulosis lain seperti INH dan etambutol. Dengan antibiotika lain, rifampicin tidak menunjukkan resistensi, mempercepat penyembuhan dan mencegah resistensi kuman selama pengobatan. Silang antibiotikum dari kelompok rifampicin berkhasiat leprosid. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.